membuat video konseling individu yang baru mengatakan saya Satria Giga Analitika sebagai konselor. Saya Nidul Lestari sebagai observer. Saya Nurul Aulia sebagai konseling. Saya Sri Murni sebagai observer. Assalamualaikum Pak. Ya, selamat duduk. Terima kasih Pak. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum tadi kesini dari mana? Kalau Bapak boleh tahu. Tadi habis dari kantin Pak. Sebelum tadi dari kantin, mata pelajaran apa? Tadi tuh mata pelajarannya ekonomi Pak. Kalau nggak salah itu ekonomi gurunya Pak Jaki ya? Iya Pak, kok Bapak tahu Pak Jaki? Pak kan guru ekonomi kan banyak Pak, ada 3. Karena yang kalau nggak salah ya Bapak teh itu yang di Ampul kelas 11 itu Pak Jaki. Kelas 12 sorry. Iya Itu. Pak. Terima kasih ya sudah hadir pada sesi konseling ini. Mungkin Bapak akan memberikan peraturan dalam sesi konseling ini. Mungkin kamu harus menjaga kerahasiaan. Jadi menjaga kerahasiaan permasalahan kamu itu akan dirahasiakan, dan juga jangan sampai pihak luar itu mengetahui permasalahan kamu. Lalu selanjutnya ada keterbukaan. Lalu kamu itu harus terbuka terhadap permasalahan yang akan nanti mencarikan kita solusinya. Baik Pak. Dan juga nanti ada tambahan untuk waktunya itu kurang lebih 30 menit. Apakah setuju? Setuju Pak. Baik, selanjutnya untuk sesi untuk permasalahannya apakah sudah siap diceritakan? Sudah Bapak. Baik, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut mengenai permasalahan yang dihadapi. Jadi gini Pak, saya tuh ragu Pak dalam perencanaan karir saya, karena tuh pendapat saya sama pendapat orang tua itu kayak bertentangan gitu loh Pak. Jadi bertentangan gitu ya tentang pengambilan jurusan seperti itu mungkin ya. Iya, ada ke depannya. Mungkin kalau Bapak boleh tahu jurusan apa sih yang diinginkan orang tua dan juga yang diinginkan kamu? Kebetulan orang tua saya itu maunya saya jadi guru ya Pak, karena menurut mereka itu jadi guru tuh kayak waktunya fleksibel, terus gajinya tuh tetap, jadi cocok Pak untuk perempuan. Nah sementara saya lebih tertarik di ekonomi Pak. Oh, berarti orang tua tuh ingin jadi guru ya, sedangkan kamu ingin di ekonomi seperti itu. Iya Bapak. Mungkin salah satu solusi ya mungkin dari Bapak itu kamu bisa diceritakan kepada orang tua kamu mengenai keinginan kamu terkait ingin di ekonomi, sedangkan orang tua ingin jadi guru seperti itu. Oke. Mungkin kita coba pahami lebih dalam lagi, kenapa sih orang tua kamu ingin kamu jadi guru seperti itu? Mungkin ya Pak, karena berhubung saya perempuan, jadi kayak orang tua saya tuh mikirnya kalau misalkan saya di guru tuh waktunya tuh fleksibel Pak, jadi kayak sore itu saya udah ada di rumah, jadi kayak pagi tuh kalau misalkan pagi masih bisa, terus sore udah di rumah, gajinya juga fleksibel Pak. Nggak, sementara kalau misalkan saya kerja di akuntan di jurusan yang saya inginkan, kan saya otomatis saya harus perantau juga Pak, itu waktunya juga nggak fleksibel, kadang-kadang mungkin pulang malam Pak. Baik, berarti orang tua itu berorientasi ya pada stabilitas dan serta keamanan pekerjaan kamu seperti itu. Lalu apa sih alasan kamu ingin memilih bidang ekonomi tadi? Karena saya suka sih Pak kayak menganalisis keuangan, data, terus kayak kadang-kadang saya suka lihat pasar saham juga Pak, kayak tertarik aja Pak. Wah, bagus kalau gitu. Kamu sudah mengenali minat dan bakatmu itu tadi. Kalau melihat kedua perspektif masing-masing punya alasan yang kuat ya.
gitu. Iya Bapak, hal itu yang membuat saya tambah bingung Pak. Memang sih kalau untuk konflik pilihan karir dengan orang tua itu hal yang wajar terjadi di setiap peserta didik, pasti ada saja untuk konflik tersebut. Mungkin tapi sedangkan kamu memiliki tujuan dan pribadi yang juga penting ya untuk masa depanmu itu. Jadi kamu bisa menjalin komunikasi dengan baik lagi dengan orang tua kamu, seperti itu. Iya, Pak, nanti saya akan coba diskusikan kepada orang tua saya lagi Pak. Selanjutnya kita mungkin bisa coba ya untuk susun strategi untuk melihat karir kedepannya tuh seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut untuk kalau kamu mulai dengan menjelaskan beberapa hal kepada orang tuamu itu bagaimana? Kalau strategi saya meyakinkan orang tua saya ya Pak, mungkin saya ngambil strategi kayak mama untuk bilang kalau saya itu udah punya strategi Pak. Kayak contoh gitu saya akan cari tempat magang Pak, kalau nggak kayak workshop dan lain-lain gitu loh Pak. Terus kalau misalkan orang tua saya masih kurang setuju juga, mungkin saya bisa buka usaha Pak di rumah. Baik, kamu sudah jelas memiliki minat yang jelas tadi dan juga kemampuan yang mendukung tadi. Seperti tadi kan dibilangnya ingin mengikuti workshop ya, seperti itu. Dan itu satu langkah yang cukup baik menurut Bapak, karena itu sudah salah satu menunjang untuk kedepannya, masa depannya, seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin bagaimana perasaanmu hari ini setelah sesi konseling tersebut? Saya sedikit lega sih Pak, karena saya sudah menceritakan permasalahan yang sudah saya hadapi. Saya sudah bercerita Pak kepada Bapak dan Baik, terima kasih juga sudah terbuka pada sesi konseling ini. Mungkin dan juga mungkin Bapak akan melihat perkembangan kamu 1 minggu ke depan untuk apakah lebih baik lagi ataupun masih sama seperti hari ini gitu. Mungkin Bapak akan nanti untuk jadwalnya itu akan saya kabarkan lagi di WhatsApp mungkin. Dan juga terima kasih sudah datang ke ruang BK. baik Bapak, terima kasih juga Bapak sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya jadi punya arahan Pak untuk kedepannya. Baik, sebelum kita mengakhiri, angka baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurul. Ya Pak, mari Pak. Ya, baik.